Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 Tadris Biologi IAIN Jember akan menjelaskan tentang morfologi biji. Sebelumnya, video ini disusun oleh saya Aida Mahardini, Selvia Prastika, Neneng Fikriani, dan Rina Agustina. Yang pertama adalah pengertian dari biji sendiri. Biji merupakan bagian yang berasal dari bagal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru yang bernama lembaga. Lembaga akan terbentuk setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Biji juga sering disebut sebagai bagal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Bagian-bagian biji sendiri terdiri atas kulit biji atau spermodermis, tali pusar atau funiculus, inti biji atau nukleus seminis, lembaga atau embrio, putih lembaga atau albumen, dan kecambah atau plantula. Bagian biji yang pertama adalah kulit biji. Kulit biji atau spermodermis berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Berdasarkan letak biji pada tumbuhan, kulit biji dibedakan atas kulit biji pada tumbuhan Angiospermae dan juga kulit biji pada tumbuhan Gymnospermae. Struktur kulit biji pada tumbuhan Angiospermae terdiri dari yang pertama yaitu lapisan kulit luar atau testa. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung utama dari bagian dalam biji. Lapisan ini juga mempunyai bentuk yang bervariatif, ada yang tipis, kaku seperti kulit, atau juga yang keras seperti kayu atau batu. Yang kedua, lapisan kulit dalam atau tegmen. Lapisan ini lebih tipis seperti selaput dan lebih dikenal dengan kulit ari. Untuk kulit biji pada Gymnospermae, terdiri dari kulit luar atau sarkotesta, kulit yang tebal dan berdaging serta mengalami perubahan berwarna dari muda hingga tua. Kulit tengah atau sklerotesta, kulit yang kuat dan keras, berkayu dan menyerupai kulit dalam atau endokarpium pada buah batu. Yang ketiga, kulit dalam atau endotesta. Lapisan kulit ini biasanya melekat pada bagian-bagian biji dan berbentuk seperti selaput tipis. Dapat kita lihat dalam video ini, gambar kulit biji pada tumbuhan Angiospermae terdiri dari kulit testa atau kulit luar yang berwarna coklat, sedangkan tegmen atau kulit dalam yaitu berupa garis hitam setelah kulit testa. Sedangkan kulit biji pada tumbuhan Gymnospermae terdiri dari sarkotesta atau kulit luar yang berwarna coklat dan sklerotesta atau bagian tengah yang berwarna coklat muda. Sedangkan endotesta yaitu bagian kulit terdalam biji yang berwarna coklat tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penyampaian dari saudari Aida Mahardini tentang kulit luar pada biji tertentu. Jadi, pada beberapa biji memiliki bagian yang tidak sama atau terdapat bagian tambahan pada kulit biji, seperti adanya sayap atau alae. Sayap atau alae terdapat pada kulit luar biji yang berguna agar biji mudah diterbangkan oleh angin. Alae atau sayap berbentuk seperti selaput tipis yang tumbuh di pinggiran biji, misalnya pada biji kelor, di mana terdapat 3 buah sirip yang teratur dan rapi, membentuk poros segitiga sama sisi. Fungsi dari ketiga sirip tersebut ialah untuk menerbangkan ke arah manapun sesuai dengan hembusan angin. Atau seperti mahoni, Sueteni mahagoni. Yang kedua ialah bulu atau koma. Bulu atau koma yaitu penonjolan sel-sel kulit luar biji yang berupa rambut-rambut halus, berfungsi seperti sayap untuk memudahkan penyebaran oleh angin. Misalnya pada biji biduri yaitu Calotropis gigantea atau kapas yaitu Gossypium. Yang ketiga ialah salut biji Arillus, berasal dari pertumbuhan tali pusar berdaging dan berair serta dapat dimakan. Salut biji merupakan suatu bentuk pertumbuhan tambahan dari hilum atau funiculum yang menempel atau menutupi permukaan luar biji, seperti durian yaitu Durio zibentinus. Salut biji sering mendominasi buah sehingga dianggap sebagai bagian dari buah. Pada kebanyakan buah konsumsi, bagian yang dimakan biasanya dari perikarpium atau dinding buah atau mesokarpium, yaitu lapisan bagian tengah yang tebal dan berserabut. Terkadang ada pula yang berdaging, misalnya pada mangga dan pepaya, merupakan bagian dari buah.
Salut biji juga dijumpai pada beberapa anggota tumbuhan runjung, khususnya genus Taxus. Anggota kelompok ini menghasilkan biji tunggal yang dibungkus salut biji, terbentuk dari sisi-sisi runjung yang termodifikasi, contohnya tusam atau pinus. Yang keempat ialah salut biji semu atau Arylodium. Seperti salut biji, tapi berasal dari liang bakal biji. Jadi, salut biji semu memiliki kesamaan dengan salut biji. Hanya saja terdapat perbedaan pada asal, di mana salut biji berasal dari tali pusar, sedangkan salut biji semu tumbuh di sekitar liang bakal biji, yaitu mikropil, misalnya pada pala atau nutmeg. Yang kelima ialah pusar biji. Pusar biji atau hilus merupakan bekas perlekatan kulit biji luar dengan tali pusar. Biasanya kelihatan kasar dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian lain kulit biji. Pusar biji jelas terlihat pada biji tumbuhan berbuah polong, misalnya kacang panjang, Vigna sinensis L. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat garis berwarna putih di bagian samping biji. Garis tersebutlah yang dinamakan pusar biji. Yang keenam ialah liang biji atau mikropil. Seringkali tumbuh menjadi badan berwarna putih yang lunak dan disebut dengan karunkula, seperti pada biji jarak, Ricinus communis. Liang biji yang terlihat pada biji jarak seperti tumbuhnya tunas pada biji tersebut. Yang ketujuh ialah berkas pembuluh pengangkut atau kalaza, adalah tempat pertemuan antara integumen dengan nucellus. Integumen ialah lapisan luar suatu organisme atau organ, misalnya kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Namun, dalam ilmu tumbuhan atau botani, istilah ini lebih merujuk pada kulit luar organ atau lapisan luar bakal biji. Sedangkan nucellus adalah jaringan di tengah-tengah bakal biji yang berisi kantung embrio dan dikelilingi oleh integumen. Nucellus merupakan jaringan yang membentuk sebagian besar ovula tanaman biji. Yang kedelapan ialah tulang biji atau rib, merupakan terusan tali pusar pada biji. Oleh karena itu, ada garis menonjol di bagian liang biji hingga ke tengah-tengah biji tersebut. Tulang biji hanya dapat ditemukan pada tumbuhan mengangguk atau anatropus, seperti pada biji jarak Ricinus communis. Tali pusar atau funiculus merupakan bagian-bagian biji berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tumbuni atau papan biji. Jadi, merupakan tangkai biji. Tali pusar umumnya akan mengering dan akhirnya terlepas, sehingga pada biji hanya nampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji. Sebelum saya tutup, perkenalkan nama saya Selvia Prestika, NIM T20198142. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu inti biji atau nukleus seminis. Inti biji atau nukleus seminis merupakan semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, biji juga dapat dinamakan isi biji. Adapun struktur inti biji yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama lembaga atau embrio, dan yang kedua putih lembaga atau albumen. Yang mana lembaga sendiri merupakan calon individu baru yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat yang diperlukan. Lembaga di dalam biji ini telah memperlihatkan ketiga bagian utamanya, yaitu akar lembaga, daun lembaga, dan batang lembaga. Sedangkan putih lembaga merupakan jaringan berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru atau yang dinamakan kecambah. Namun cadangan makanan tidak tersimpan di dalam putih lembaga ini, melainkan di dalam daun lembaga. Maka dari itu, daun lembaga menjadi lebih tebal. Fungsi dari lembaga sendiri yaitu sebagai calon individu baru, sedangkan putih lembaga berperan dalam perkembangan embrio tumbuhan. Selanjutnya, pembahasan mengenai bagian-bagian lembaga dan putih lembaga. Lembaga telah memperlihatkan tiga bagian utamanya, yaitu 1. Akar lembaga atau calon akar atau yang disebut radikula. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga ini akan terus tumbuh dan menjadi akar tunggang. Akar lembaga ini ujungnya menghadap ke arah liang biji
Dan pada perkecambahan biji, akar itu akan tumbuh menembus kulit biji dan keluar melalui liang tadi. Pada jenis rumput-rumputan atau Gramineae, akar lembaga dalam diselubungi oleh suatu sarung yang dinamakan sarung akar lembaga atau koleoriza. Pada perkecambahan biji, rumput sarung ini juga akan tertembus dan sisanya akan tertinggal sebagai badan yang melingkar pada pangkal akar. Yang kedua yaitu daun lembaga atau kotiledon, yang merupakan daun pertama dari suatu tumbuhan. Fungsi dari daun lembaga ini adalah tempat penimbun makanan yang tampaknya tebal, bentuknya cembung pada satu sisi dan rata pada sisi yang lain. Jumlahnya 2 dan duduk berhadapan pada sisi yang rata tadi. Dalam hal yang seperti ini, maka biji seperti terdiri dari 2 belahan atau 2 keping, sehingga daun lembaga disebut juga belahan biji atau keping lembaga. Selanjutnya berfungsi untuk alat asimilasi, yang tugasnya seperti daun-daun tumbuhan pada umumnya. Pada kecambah, daun-daun lembaga ini kemudian berwarna hijau dan tinggal agak lama pada tumbuhan yang masih kecil. Selanjutnya, sebagai alat penghisap makanan untuk lembaga dari putik lembaga. Di sini, daun lembaga merupakan suatu alat yang tipis yang memisahkan putik lembaga dari lembaganya. Bentuk seperti perisai disebut skutellum. Biji tampaknya utuh dan bagian ini tidak tampak dari luar. Dalam keadaan demikian, biji sama sekali tidak memperlihatkan belahan atau keping biji. Jumlah pada daun lembaga ini sangat menentukan penggolongan tumbuhan berbiji, yaitu tumbuhan yang daun lembaganya mempunyai satu daun lembaga disebut tumbuhan biji tunggal atau monokotil, sebab biji tampak utuh atau tunggal. Tumbuhan yang daun lembaganya 2 disebut tumbuhan biji belah atau dikotil, sebab biji tampak terdiri dari 2 keping atau 2 belah. Dan tumbuhan yang daun lembaganya lebih dari 2-15 daun lembaga disebut tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae. Yang ketiga, batang lembaga atau cauliculus, yang dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Ruas batang di atas daun lembaga atau intermodium epicotylum, dan ruang batang di bawah daun lembaga atau internodium hypocotylum. Batang lembaga beserta calon-calon daun merupakan bagian lembaga yang disebut pucuk lembaga atau plumula. Calon-calon daun ini ada yang sudah lepas dan ada yang belum lepas, sehingga yang disebut plumula kerap kali hanya berupa titik tumbuh batang lembaga saja. Apabila akar lembaga pada rumput mempunyai suatu selubung, maka pada biji tumbuhan tersebut pucuk lembaganya pun mempunyai suatu selubung yang disebut sarung pucuk lembaga atau coleoptylum. Untuk masalah tata letak dari ketiga bagian lembaga tersebut bisa dilihat di gambar di bawah ini. Ada kotiledon, radikel, hipokotil, embrio, dan sitcoat. Selanjutnya yaitu putih lembaga atau albumen. Putih lembaga dibagi menjadi 2, yaitu putih lembaga dalam atau endospermium dan putih lembaga luar atau perispermium. Putih lembaga dalam atau endospermium apabila jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang kemudian setelah dibuahi oleh salah satu inti sperma lalu membelah-belah menjadi jaringan penimbun makanan ini. Melihat asalnya putih lembaga dalam ini, maka biji dengan bagian ini hanya dapat ditemukan pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Contoh dari putih lembaga dalam ini yaitu pada biji jagung atau zimes
dan biji rumput atau Gramineae. Selanjutnya putih lembaga luar atau perispermium. Jika bagian ini berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga, entah dari nucellus maupun dari selaput bakal biji. Contohnya pada biji lada atau Piper nicrum. Ada pula biji yang cadangan makanannya tersimpan baik dalam putih lembaga luar maupun putih lembaga dalam. Jadi tersimpan pada dua-duanya biji tadi, seperti pada biji pala atau Myristica fragrans. Berikutnya yaitu kecambah atau plantula. Kecambah atau plantula merupakan tumbuhan yang masih kecil, belum lama muncul dari biji, dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji. Kecambah ini memperlihatkan bagian-bagian seperti yang telah diuraikan mengenai lembaga, karena memang kecambah ini berasal dari lembaga. Yang membedakan hanya kecambah memiliki bagian-bagian yang sudah jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar. Perbedaan biji monokotil dan dikotil. Ciri-ciri biji tertutup angiosperma. Memiliki bakal biji dan biji yang tertutup oleh daun buah. Mempunyai bunga sejati, umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba. Angiosperma dibedakan menjadi dua, yaitu monocotyledoneae berkeping 1 dan dicotyledoneae berkeping 2. Dicotyledoneae mempunyai 2 kotyledon. Struktur biji tumbuhan dikotil, kulit biji, plumula, epikotil, hipokotil, radikula, dan kotyledon. Monocotyledoneae mempunyai 1 kotyledon. Struktur biji tumbuhan monokotil, koleoptil, plumula, radikula, kulit biji, koleoryza, scutellum, endosperma, epikotil, dan epikotil. Tipe perkecambahan dibagi menjadi 2. 1. Perkecambahan di atas tanah, epigel. Perkecambahan di bawah tanah, hipogel. Perkecambahan di atas tanah, epigel, jika pembentangan ruas batang di bawah daun lembaganya lalu terangkat ke atas, muncul di atas tanah. Contohnya pada perkecambahan kacang hijau, Phaseolus radiatus L. Perkecambahan di bawah tanah, hipogel, jika daun lembaga tetap tinggal di dalam kulit biji dan tetap di dalam tanah. Contoh tipe perkecambahan seperti ini terdapat misalnya pada biji kacang kapri, Pisum sativum L. Terima kasih kami sampaikan kepada kalian yang sudah menonton video kali ini. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan juga kami mohon maaf apabila ada salah-salah yang tercantum dalam video kali ini. Sampai jumpa.